Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Setio Edi Pranoto dari SMA Darul Hikmah Kutoarjo dalam mata pelajaran Sosiologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. 10 atau 20 tahun yang lalu kita mengenal alat-alat yang masih tradisional. Contohnya alat telekomunikasi seperti handphone. Kita menggunakan handphone hanya untuk telepon dan menerima atau mengirim pesan singkat saja. Tetapi kini handphone digunakan untuk hal-hal yang dianggap lebih canggih. Contohnya game, media sosial, kemudian untuk bekerja. Yang akan kita bahas dalam perubahan sosial, pertama adalah pengertian perubahan sosial. Berikut ini merupakan pengertian perubahan sosial menurut para ahli sosiologi. Yang pertama, menurut Kingsley Davis. Menurut beliau, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kedua, menurut Suryono Sukanto. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku. Ketiga, menurut Selo Sumarjan. Menurut beliau, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dari pengertian beberapa ahli sosiologi di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Yang kedua adalah tentang teori perubahan sosial. Pertama adalah teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan sosial memiliki arah yang tetap dan berkembang secara lambat. Teori evolusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, unilinear theories. Dalam teori ini, sebuah fenomena dianggap sesuatu yang bertahap. Contohnya adalah peradaban manusia. Berawal dari masa berburu, meramu, dan mengolah makanan. Yang kedua, universal theory. Di sini, masyarakat dianggap sesuatu yang tidak melalui tahap-tahap tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Contohnya, masyarakat homogen berubah menjadi heterogen. Tidak ada suatu tahapan, tetapi hanya ditandai oleh fenomena semacam urbanisasi. Yang ketiga, multilinear teori. Di sini, perubahan dikaji melalui penelitian. Contohnya, perkembangan tentang media sosial. Pada zaman dahulu, media sosial tidak pernah menjadi sesuatu yang diunggul-unggulkan. Tetapi zaman sekarang, media sosial merupakan sesuatu yang dianggap vital. Itulah merupakan beberapa teori evolusi. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori linier atau perkembangan. Menurut teori linier, perubahan sosial merupakan proses perubahan yang mengarah kepada suatu titik atau tujuan tertentu. Di sini gambar perubahan atau gambar dari teori linier bisa kalian saksikan. Ada pembagian pada masyarakat primitif, tradisional, dan modern. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu teori siklus. Menurut teori siklus, di dalam masyarakat ada suatu fenomena-fenomena yang berulang atau tidak dapat diarahkan dan direncanakan seperti dalam teori linier.
Dalam teori siklus dapat diambil contoh seperti tren fashion. Ini akan berulang seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya, kita pernah mengalami tren fashion tahun 60, 90, kemudian tren modern. Itu akan berulang kembali seiring dengan berjalannya waktu. Demikian materi perubahan sosial yang kita bahas pada hari ini. Untuk kesempatan selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, proses perubahan sosial, dan dampak dari perubahan sosial. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.